wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Surya Arifan Bakri SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram dengan nomor peserta 201901247962. Dengan saya guru di SMK Al-Kausar NW Reban Burung yang terletak di Desa Aikberi, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya laksanakan dapat lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Benar. Pagi. Apa yang sakit itu semua? Sakit hati. Sabar. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Barisan yang mempunyai nilai selisih selalu sama. Ya, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih di setiap dua suku yang berurutan selalu sama. Ya, selisih atau beda dari dua suku yang berurutan itu selalu sama. Nah, jadi contohnya di sini kita punya barisan 2, 4, 6, 8. Jadi selisih dua suku berurutan ini selalu sama ya. Ini selisihnya 2, ini 2 dan seterusnya. dan seterusnya. Oke. Jadi kalian masih ingat itu. Nah, ini juga akan menjadi modal kita untuk mempelajari barisan geometri yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum itu, jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Apa tujuan kita mempelajari ini? Tujuan kita yaitu sama seperti kemarin. Pertama, kita analisis. Nanti kita akan menganalisis pola dari barisan geometri itu. Nah, kalau ini kan polanya, kalau barisan aritmatika yang pertama ditambah 2 ketemu suku kedua. Suku kedua ditambah 2 ketemu suku ketiga. Artinya suku pertama ditambah dengan bedanya ketemu suku kedua. Nah, ini yang disebut pola. Lalu bagaimana polanya untuk barisan geometri? Nah, itu yang akan kita tentukan pada pagi hari ini. Oke. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menentukan rumus suku KN barisan geometri. Nah, lalu bagaimana sistem belajar kita? Kita akan belajar masih dengan menggunakan sistem yang ini. Yang pertama kalian akan duduk berkelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya yang kemarin? Iya. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya. Kemudian nanti akan berdiskusi. Kalian akan diarahkan untuk berdiskusi. Apa yang akan kalian diskusikan? Nah, nanti di sini sudah saya buatkan LKPD sebagai bahan untuk kalian diskusikan bersama. Dan nanti ada satu orang saya minta untuk presentasi di depan. Yang dinilai pada saat diskusi itu adalah bagaimana bekerja sama. Jadi jangan sampai temannya diskusi ada satu orang yang ribut sendiri atau asik sendiri ya. Jadi semuanya harus aktif dalam berdiskusi. Nah, nanti yang presentasi apa yang dinilai? Yang dinilai di sini bukan ketepatan jawabannya. Jadi jangan takut nanti saya tidak mau presentasi, nanti saya tidak bisa, nanti salah. Jadi saya tidak menilai jawaban kalian benar atau salah. Yang saya nilai di sini untuk presentasi itu adalah kepercayaan diri kalian. Bagaimana kalian percaya diri untuk menyampaikan apa yang sudah kalian hasilkan. Dan yang keempat di sini nanti ada tugas di akhir untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini akan diberikan membuat tugas. Kemudian di akhir seperti biasa kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Lalu kita tutup dengan berdoa. Oke. Sebelum kita lanjut ke barisan dan deret geometri, masih ingat tentang pelajaran kalian di kelas 1 tentang perkalian bilangan berpangkat.
Misalkan kita punya bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Nah, ini sama artinya dengan 3 kali 3 kali kali 3. 3 kali 3 kali Kali 3. sebanyak 3 kan? 3 kali. Bagaimana kalau begini? 3 kali 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Oh, maaf, 3 kali 3. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 3. Nah, yang lain. Jadi, sebenarnya kalian pernah pelajari ini di kelas 1. Kalau ada bilangan yang pokoknya sama seperti ini, 3 dan 3, berarti pangkatnya bisa kita gunakan 3 di pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini sama dengan 3 pangkat Pangkat 5. 5. 3 tambah 2. 2. Jadi pangkatnya dijumlahkan kalau perkalian. Oke, bagaimana dengan pembagian? Jika kita punya 3 bagi 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, kalau bentuknya pecahan seperti ini atau pembagian itu sama dengan yang tadi, cuman pangkatnya kita apakan Bagi. pangkatnya? Kalau pembagian pangkatnya diapakan? Bisa Dikurang 5. Ya, 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 3. Oke, jadi ini akan kita gunakan nanti pada saat kita mempelajari tentang barisan dan deret Geometri. Jadi dibuka kembali pelajarannya, bukunya waktu kelas 1 dulu. Nah, itu akan kita gunakan juga. Dan jangan dibuang. Siapa di sini yang sudah dibakar buku kelas 1-nya? Pendi ini. Nanti. Oke. Nah, lalu Bacteria with kenapa kita perlu mempelajari tentang barisan dan deret geometri? Di mana sih pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak digunakan untuk terutama di bagian medis. Jadi mereka menentukan bagaimana perkembangbiakan suatu virus atau suatu bakteri itu menggunakan sifat dari barisan dan deret geometri ini. Oleh karena di sini ada 4 buah bakteri. Mereka berkembang biak simply evaporating by doubling their contents and splitting in two. Just one bacteria, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Oke. Mengerti apa dia bilang tadi itu? Apa dia bilang? Sebuah bakteri yang berkembang biak. Biak. Oke, jadi dia mengatakan bahwa bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri mereka. Jadi mereka berkembang biak dengan membelah diri. Yang awalnya ada 4 bakteri, mereka membelah diri sangat cepat. Yang satu membelah diri menjadi 2, yang 4 jadi 8 dan seterusnya sampai dalam satu hari itu ada katanya billion bakterial Corona. in virus. One day dia bilang ya. Jadi ada dalam satu hari bakteri itu bisa membelah diri menjadi berjuta-juta banyaknya. Jadi jangan heran kalau kemarin COVID itu sangat cepat menyebar karena dalam sehari saja perkembangan bakteri itu sangat banyak. Ya. Untuk mengetahui bagaimana kita menghitung itu dengan menggunakan sifat barisan dan deret geometri, di sini Bapak sudah punya LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Perhatikan dulu LKPD-nya. Oke, silakan diperhatikan LKPD-nya, dibaca. Di sana ada petunjuk dan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, selain itu, selain langkah-langkah dalam bentuk LKPD, di sini kita buatkan juga LKPD petunjuk dalam bentuk video ya.
peragakan ya. Sambil dikerjakan, bagaimana lebih mengerjakan. Oke, cukup jelas ya petunjuknya. Ada yang mau ditanyakan? Oke.
Tuh. Ini sudah jadi semua ya kelihatannya. Kalau sudah jadi, saya minta satu orang untuk presentasi di depan. Ayo. Siapa? Oke, kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk ya. Mana Indah? Saya. Ayo Indah. Semuanya ada depan dulu ya, diperhatikan namanya. Tuh. Di sini kan kita mau menentukan rasionya. Kita menentukan rasionya dengan cara U2 per 1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 dan U5 per U4. Di sini kan kita tahu kalau U2-nya itu bernilai 4. Kita tulis di sini 4 per U1-nya 2. Yang kedua, U3-nya bernilai 8, U2 4, dan seterusnya. 4 bagi 2 kan 2. 8 bagi 4 2. 16 bagi 8 2. 32 dibagi 16 2. Jadi rasionya sama dengan 12. Rumusnya R sama dengan U pangkat N per UN min 1. Atau bisa kita tulis R sama dengan U2 per U N kurang 1, ini kan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi barisan geometri itu apa kumpulannya? Barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio yang sama. Tuh. Oke, itu tadi presentasi dari temannya tentang bagaimana menentukan rasio dan bagaimana menentukan rumus suku ke n ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan rasio? Dalam menentukan rasio U
R R sama dengan N. R sama dengan R sama dengan U pangkat U pangkat N N. per U N min 1. Jadi untuk menentukan rasio itu kita gunakan rumus ini ya. Rasio itu sama dengan UN dibagi UN Min 1. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N-nya itu tadi sudah dipresentasikan sama temannya. Jadi hanya untuk menegaskan kembali ya. Sudah benar tadi UN sama dengan A dikali rasio dipangkatkan dengan N min 1. N min 1. Jadi misalkan kita mau mencari U5 dari barisan yang ada di data pilih kalian tadi. A-nya kan 1 dikali rasionya 2 pangkat 2 pangkat 5 kurang 1. Ini sama dengan 1 kali 2 pangkat 4. 4. Sama dengan 2 berapa? 2 pangkat 4 sama dengan berapa? Berapa? 12. 16 kan 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 ada 8. 2 kali 2 adalah 8. 8 tambah 8 hasilnya 16. Ah. 2 kali 2 4. Oh ya 2 kali 2 4. Bagus. Jadi saya ngecek fokusnya ya. 2 kali 2 4. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 8 kali 2 hasilnya 16. Gitu. Oke, jadi kalian masih fokus ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, di sini Bapak punya tugas, silakan dikerjakan secara mandiri. Ada 2 nomor. Ya, silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Ya, dikerjakan. Waktunya 15 menit ya. Ini berapa semester itu? Iya. Jangan ada yang diskusi ya. Oke, jadi saya lihat sudah jadi semua ya. Silakan dikumpulkan. Jadi titip sama temannya yang terdekat biar nggak terlalu ramai ke depan. Ayo dikumpulkan. Pak, ngaco. Ayo dulu, ayo.
Ya, jadi Bapak lihat di sini sudah benar semua. Di nomor 2, yang banyak salah itu di nomor 1 ya. Oke, habis itu siapa yang bisa jawab nomor 1 di depan? Ayo, siapa? Amril? Siapa yang mau jadi relawan untuk mengerjakan di depan? Ayo Amril. Jadi nomor baru Silakan. Nah, perhatikan baca dulu. Jadi di sini yang ditanyakannya U5. Pertama U2-nya U1 per U2 sama dengan 3200. Rasionya sama dengan U2 per U. Dan rasio yang kedua sama dengan 3200 per 6400 sama dengan 1 per 2. Jadi U5 nya sama dengan AR atau rasio pangkat 4 sama dengan 6400 1 per 2 pangkat 4 dan sama dengan 6400 dalam kurung 1 per 16 sama dengan 400. Oke, sudah. Ya. Jadi itu tadi penjelasan semuanya. Ada yang masih bingung sama jawaban ini? Oke, kita akan ulangan. Perhatikan soal ya. Di soalnya itu dikatakan bahwa pada tingkat pertama Pak Udin menyusun 6.400. Berarti diketahui U1-nya itu 6.400 batu. Kemudian pada tingkat kedua, tingkat pertama itu sama dengan 2 kali banyaknya batu pada tingkat kedua. Jadi kita dapat di sini U1 itu sama dengan 2 kali U2. Kalau kita dapat seperti ini, U1 sama dengan 2 kali U2, berarti untuk kita cari U2-nya sama dengan U1 dibagi 2. Sehingga U1-nya itu kan
6.400 dibagi 2 hasilnya 3.200. Nah, dengan cara yang tadi kita tentukan lagi rasionya. Rasionya sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya 3.200 dibagi 6.400. Jadi rasionya itu sama dengan setengah. Oke. Setelah kita dapat rasio, tinggal kita gunakan rumus mencari suku ke N dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dan kurang 1 ya. Nah, di sini N-nya kan 5, A dikali R pangkat 4. Kenapa di sini 4? Karena 5 dikurang 1 AR pangkat 4. Jadi A-nya itu kita dapat 6.400, rasionya setengah, pangkatnya 4. Setengah pangkat 4 itu artinya begini. Kalau bentuk pecahan kan 1 pangkat 4 kan 1. 2 pangkat 4 16. Jadi setengah pangkat 4 itu sama dengan 1/16. 6.400 dikali 1/16 ini sama artinya dengan 6.400 dibagi 6 Dibagi sehingga hasil akhirnya diperoleh 400. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Kalau yang bisa dimengerti, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang deret geometri. Hari ini kita belajar tentang barisan geometri. Minggu depan kita akan belajar tentang deret geometri. Hingga nanti kita akan semester. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Jadi tadi kita sedang mempelajari bagaimana menentukan Rasio. Bagaimana cara kita menentukan rasio? Suku UN. UN sama dengan Bagaimana? L UN dibagi UN min min 1. Misalkan U2 dibagi U1. Itu cara menentukan rasio. Kemudian apa itu barisan geometri? Rasio yang sama. Barisan yang memiliki rasio selalu sama. Oke. Kalau gitu untuk hari ini kita cukupkan saja. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita bermain, marilah kita berdoa. Sudah menghadap berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Kita ketemu hari Selasa ya. Iya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.